Halo teman-teman semua, saat ini kita akan sama-sama menelusuri psikoedukasi mengenai memori dan musik, neuroscience di balik musik dan motivasi. Di keseharian kita sebagai manusia yang menjalani aktivitas yang padat, tidak terlepas dari musik. Baik ketika kita di perjalanan ke kampus, saat menunggu di ruang tunggu dan taman, saat bersantai di rumah atau di kos, bahkan ada yang melakukan pekerjaannya dan mengerjakan tugasnya sambil mendengarkan musik. Musik merupakan hal yang tak terlepaskan dari kehidupan sehari-hari sebagai manusia. Bahkan ketika masih dalam kandungan, biasanya ibu atau ayah kita akan memutarkan musik dan bersenandung untuk kita. Tetapi, pernahkah Anda berpikir bahwa sebenarnya musik tidak hanya menjadi sensasi bagi telinga kita atau hanyalah sebagai tradisi, melainkan terdapat beberapa pengaruh yang jauh lebih dalam dan mungkin tidak pernah Anda dengar sebelumnya. Menurut Oxford Language, musik adalah pembentukan suara vokal dan instrumental menjadi suatu hal yang indah dan harmonis, serta bentuk dari ekspresi emosi kita. Merriam-Webster juga menambahkan bahwa musik merupakan suara yang didapati ritme, melodi, dan harmoni di dalamnya. Bisa dikatakan bahwa suara belum tentu merupakan musik, tetapi suara terdapat dalam musik. Musik dapat mempengaruhi otak. Hubungan saling mempengaruhi ini terutama diproses oleh komponen otak yang terletak di tengah otak bernama sistem limbik. Inilah pusat emosi dari seluruh makhluk mamalia yang memungkinkan seorang individu melihat masalah tidak saja dari satu sudut pandang, yakni rasionalitas, tetapi juga melihatnya dengan pendekatan emosi dan intuisi. Tidak mengherankan setiap musik yang menyentuh sistem limbik akan dirasakan sama oleh manusia dan hewan, karena sistem limbik ini merupakan komponen yang juga berkembang baik pada hewan. Pada awalnya, musik akan diproses sama seperti suara lainnya. Musik akan masuk lewat daun telinga kita dan setelah itu ke dalam koklea. Gelombang suara di lingkungan sekitar akan diubah menjadi sinyal elektrik di dalam koklea oleh sel rambut dan ditransferkan menuju cochlear nuclei yang selanjutnya akan diolah oleh superior olivary complex yang mana memproses timing dari suara. Kemudian beberapa sinyal elektrik akan digabungkan kembali dalam inferior colliculus menuju medial geniculate nuclei yang pada akhirnya sampai pada auditory cortex. Maka dari sinilah persepsi mengenai suara yang kita dengar timbul. Sederhananya, sistem auditori adalah sistem yang terbentuk karena adanya hubungan antara bagian-bagian otak lainnya oleh white matter pathways yang bertugas untuk memproses beberapa unsur dari suara yang mana setelah itu dapat kita persepsikan sebagai musik. Harmoni dan interval melodi dianalisis oleh area superior temporal dan area inferior frontal. Ritme diproses oleh cerebellum dan basal ganglia, dan emosi yang kita rasakan saat mendengarkan musik itu muncul dari sistem limbik yang terhubung dengan sistem auditori. Dari hal ini, maka bisa dikatakan bahwa musik bisa mempengaruhi otak kita sebagai manusia. Musik ternyata punya pengaruh besar pada otak kita. Mendengarkan musik bisa memperkuat bagian tertentu di otak, seperti lobus frontal yang penting untuk berpikir dan membuat keputusan. Menurut para ahli, otak kita itu plastis. Jadi kalau dilatih dengan mendengarkan musik, kinerjanya bisa terus meningkat. Selain itu, musik juga bisa membantu mengurangi gejala penyakit seperti Parkinson atau rasa sakit kronis. Tidak hanya itu, musik juga sering digunakan untuk aktivitas fisik seperti zumba atau yoga karena bisa mempengaruhi emosi kita, yang pada akhirnya berdampak ke tubuh kita. Jadi, mendengarkan musik itu ternyata tidak hanya membuat hiburan, tetapi juga membuat otak dan tubuh kita lebih sehat. Jenis-jenis musik pada umumnya, yang pertama adalah musik klasik, yang kedua musik pop, yang ketiga musik rock, yang keempat musik jazz, dan yang kelima musik blues. Kelima jenis musik yang disebutkan tadi merupakan gambaran umum musik yang paling sering didengarkan di seluruh dunia. Berikut manfaat musik bagi otak baik secara emosional, kognitif maupun sosial. Ada 5 manfaat. Yang pertama, meningkatkan memori dan konsentrasi. Mendengarkan musik, terutama musik favorit, dapat membantu meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Musik latar yang tenang seperti klasik atau instrumental sering digunakan untuk meningkatkan fokus saat belajar atau bekerja. Efek ini bahkan terlihat pada individu dengan ADHD, di mana musik dapat meningkatkan perhatian mereka dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, merangsang koneksi otak.
Musik mengaktifkan berbagai area otak secara bersamaan, termasuk yang berhubungan dengan emosi, motorik, dan pemrosesan suara. Hal ini membantu memperkuat koneksi antar neuron yang dapat meningkatkan kemampuan belajar dan kreativitas. Yang ketiga, mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Mendengarkan musik yang menenangkan dapat mengurangi kadar hormon stres seperti kortisol. Musik juga sering digunakan dalam terapi untuk membantu individu mengatasi depresi atau kecemasan. Yang keempat, meningkatkan kesehatan otak pada lansia. Pada orang dewasa yang lebih tua, mendengarkan musik dapat menjaga fungsi kognitif dan membantu mengatasi kehilangan memori yang terkait dengan penuaan atau penyakit seperti Alzheimer. Musik seringkali memicu ingatan emosional yang kuat yang tetap bertahan meskipun fungsi kognitif lainnya menurun. Yang terakhir, meningkatkan kreativitas dan pemecahan masalah. Musik dengan ritme dan melodi tertentu dapat merangsang kreativitas. Banyak musisi atau seniman melaporkan bahwa musik membantu mereka dalam proses berpikir out of the box. Berikut bagian otak yang berperan dalam pemrosesan musik. Yang pertama, korteks auditori, terletak di lobus temporal dekat telinga, yang tugasnya bertanggung jawab untuk menganalisis nada, ritme, dan melodi, misalnya membedakan suara instrumen dalam sebuah lagu. Yang kedua, sistem limbik, melibatkan bagian seperti amigdala dan hipokampus. Amigdala berperan dalam mengelola respons emosional terhadap musik seperti perasaan bahagia atau sedih. Lalu hipokampus membantu mengaitkan musik dengan memori sehingga kita dapat mengingat lagu tertentu dan perasaan yang terkait dengannya. Yang ketiga, korteks prefrontal, terletak di bagian depan otak, berperan dalam pengambilan keputusan dan analisis kognitif, membantu kita menilai konteks emosional musik, misalnya apakah sebuah lagu cocok untuk suasana tertentu. Yang keempat, nucleus accumbens, bagian dari sistem penghargaan otak yang melepaskan dopamin, berhubungan dengan rasa puas dan senang ketika mendengarkan musik yang disukai. Yang terakhir yaitu cerebellum atau otak kecil, berperan dalam koordinasi gerakan dan ritme, misalnya mengatur gerakan tubuh yang spontan saat mengikuti irama musik. Jadi, musik itu punya banyak manfaat luar biasa buat otak kita. Dari meningkatkan daya ingat, membantu belajar bahasa, sampai bikin kita lebih kreatif. Selain itu, musik juga bisa bikin hati lebih senang, mengurangi stres, dan bikin kita lebih peka sama perasaan orang lain. Kalau sering dengerin musik atau main musik, kemampuan koordinasi dan kerjasama kita juga makin bagus. Yang jelas, musik cocok banget buat semua umur. Anak kecil jadi lebih cepat belajar, remaja lebih bisa mengatur emosi, orang dewasa lebih produktif, dan lansia bisa menjaga otaknya tetap aktif. Jadi, mendengarkan musik gak cuma seru tetapi juga sehat buat otak dan jiwa.